Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizka Rahmadina dengan NPM 2511011008. Di video kali ini, aku akan membahas analisis laporan keuangan salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Bukit Asam Terbuka atau dengan kode saham PTBA. Di video ini, aku akan bahas mulai dari profil perusahaan, analisis laporan keuangan, sampai kesimpulan apakah perusahaan ini layak dilirik atau tidak. Di sini, aku akan mulai dengan membahas profil perusahaan. PT Bukit Asam Terbuka merupakan perusahaan tambang batu bara milik negara yang tergabung dalam holding pertambangan atau Mining Industry Indonesia. Kegiatan utamanya adalah penambangan dan penjualan batu bara, baik untuk pasar domestik seperti PLN atau ekspor ke berbagai negara Asia. Karena termasuk BUMN, perusahaan ini memiliki peran penting dalam menjaga pasokan energi nasional. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu analisis laporan keuangan. Di sini aku menggunakan dua jenis analisis, yaitu analisis rasio dan analisis tren. Di sini kita akan membahas analisis rasio dari laporan keuangan PT Bukit Asam Terbuka tahun 2025. Yang pertama, ada rasio likuiditas untuk menghitung kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya. Dari slide sebelumnya, kita ketahui bahwa total aset lancar adalah Rp14.421.193 dan total liabilitas jangka pendek adalah Rp12.727.127. Untuk menghitung rasio likuiditas, kita memakai perhitungan current ratio, yaitu total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek, sehingga perhitungannya menghasilkan 1,12 kali, yang berarti setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,12 aset lancar. Yang kedua, ada rasio profitabilitas, yaitu untuk menghitung tingkat keuntungan perusahaan. Pada data di samping, laba bersih perusahaan adalah Rp2.999.236 dan pendapatannya adalah Rp46.651.724. Kita menghitung dengan rumus net profit margin, yaitu laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%, sehingga hasilnya adalah 6,94%, yang berarti dari setiap Rp100 penjualan, PTBA hanya mengantongi untung bersih 6,94%. Angka ini turun jauh dari 2024 yang sebesar 12,01%. Data ini memuat total liabilitas dan total ekuitas untuk menghitung rasio yang ketiga, yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menghitung berapa besar utang terhadap modal. Dari data slide sebelumnya, total liabilitas adalah Rp21.300.262 dan total ekuitas adalah Rp22.616.801. Kita menghitung menggunakan rumus debt to equity ratio, yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas, dan dari perhitungan 2025 hasilnya adalah 0,94 kali, yang berarti utang PTBA hampir setara dengan modalnya di bawah 1 kali. Ini menunjukkan struktur permodalan yang masih sehat. Selanjutnya ada analisis tren untuk membandingkan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun apakah naik atau turun. Pada data di samping, pendapatan mengalami penurunan tipis sebesar 0,26% dari Rp42,76 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp42,65 triliun pada tahun 2025. Lalu terjadi penurunan laba tahun berjalan signifikan sebesar 42,4% dari Rp5,14 triliun menjadi Rp2,96 triliun. Jika dibandingkan dengan perusahaan batubara lain seperti Adaro Energi Indonesia Terbuka, PT Bukit Asam memiliki tingkat utang yang lebih rendah dan kinerja yang relatif lebih stabil. Hal ini membuat risiko finansial PT Bukit Asam cenderung lebih kecil dibanding beberapa kompetitornya. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan analisis rasio dan analisis tren, PT Bukit Asam Terbuka memiliki kondisi keuangan yang sehat, profitabilitas yang tinggi, dan struktur utang yang aman. Menurut saya, saham PTBA cocok untuk investor yang mencari dividen yang stabil
tetapi tetap memperhatikan risiko perubahan harga batubara di dunia. Cukup sekian analisis laporan keuangan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.